Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Syubahan, Ibu Yasmin, dan juga Ibu Saukina sebagai dosen pengampu mata kuliah IPA Terapan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan rancangan alat di sektor pertanian. Adapun anggota kelompok yaitu ada Fajriana Qaimah, ada Muhammad Fajar, dan juga Syifa Putri Mutia. Adapun masalah yang kami ambil yaitu minimnya infrastruktur irigasi yang berfungsi membuat petani mengeluh dan berdampak pada lahan pertanian mereka, serta mengancam produktivitas panen dan kesejahteraan petani setempat. Adapun analisis OTKL yaitu ada aktual, daya lakukan, Adapun analisis APKL yang pertama yaitu aktual, di mana berdasarkan berita dari website ladangberita.id pada tanggal 2 November 2024, sistem irigasi tidak berfungsi optimal yang berdampak pada pertanian mereka dan mengancam produktivitas panen. Di mana permasalahan infrastruktur irigasi di Indonesia itu menjadi kendala serius bagi para petani. Nah, di mana menurut data Kementerian PUPR tahun 2023 dari total 7,3 juta hektar jaringan irigasi di Indonesia, ada sekitar 52% atau 3,8 juta hektar mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat kerusakan di beberapa daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Para petani terus mengalami kesulitan akibat kurangnya pasokan air yang seharusnya disalurkan melalui saluran irigasi. Nah, di mana kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan yang tidak menentu sehingga para petani tidak dapat mengandalkan irigasi pada musim terutama pada saat musim kemarau. Analisis APKL yang kedua ada problematik, di mana permasalahan ini menjadi masalah yang serius karena sangat merugikan petani, mulai dari penurunan produktivitas pertanian, peningkatan biaya produksi, dan potensi kerugian ekonomi bagi para petani. Nah, selain itu, masalah ini juga mencerminkan kurangnya perhatian dan tindakan dari pihak berwenang, di mana beberapa tahun terakhir para petani, khususnya di daerah-daerah yang di Pulau Jawa, mengalami berbagai masalah akibat keterbatasan irigasi. Sebagai contoh, pada Maret 2022, banyak tanaman padi dan cabai merah di wilayah tersebut mengalami kerusakan akibat kurangnya pasokan air yang didapatkan. Nah, kondisi tersebut menyebabkan tanaman meranggas dan mengering sebelum dapat dipanen, sehingga kerugian ekonomi semakin membebani. Kemudian ada kehayalakan. Nah, irigasi yang tidak memadai tidak hanya mempengaruhi para petani, namun akan berdampak pada perekonomian warga sekitar. Karena kelangkaan suatu barang dapat membuat harga barang tersebut meningkat. Para petani berharap agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan jalanan, namun juga pada kebutuhan dasar mereka untuk mempertahankan produktivitas lahan pertanian. Yang terakhir adalah layak, di mana mengatasi masalah irigasi yang rusak adalah langkah yang masuk akal dan mendesak. Perbaikan irigasi akan membantu meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi kerugian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Terlebih lagi, masalah ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu dan sampai sekarang belum diselesaikan. Kemudian ada analisis USG yang akan dijelaskan oleh Siva. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya ingin melakukan analisis USG. Yang pertama yaitu ada urgensi. Urgensi ini mendapatkan skala nomor 4. Karena masalah ini sangat mendesak, karena langsung mempengaruhi kemampuan petani untuk mengairi sawah mereka. Tanpa irigasi yang baik, jika tidak ada langkah dari para petani sendiri, maka tanaman tidak akan mendapatkan air yang cukup, yang dapat menyebabkan gagal panen. Yang kedua adalah growth. Growth sendiri memiliki skala nomor 4, dikarenakan kerusakan irigasi ini memiliki dampak serius terhadap produktivitas pertanian. Para petani mengalami kerugian ekonomi yang signifikan. Selain itu, masalah ini juga dapat mempengaruhi ketahanan pangan di daerah tersebut. Dengan sedikitnya hasil tani, maka akan berdampak terhadap ekonomi dan kebutuhan masyarakat desa. Kemudian yang kedua ada seriousness, yaitu dengan skala 4. Dikarenakan dalam jangka panjang, kerusakan irigasi pada beberapa wilayah masih terus berlanjut.
menyebabkan para petani terus mengalami kerugian yang tidak sedikit. Permasalahan ini diprediksi akan terus meningkat karena minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pokok dari warganya. Next. Di sini kami ingin merancang alat penyiram otomatis atau sprinkle. Definisi dari alat penyiram otomatis ini sendiri yaitu alat penyiram tanaman otomatis adalah perangkat yang digunakan untuk menyiram tanaman secara otomatis dengan cara menyemprotkan air melalui nozzle atau kepala sprinkler. Next. Alat penyiram otomatis atau sprinkler memiliki fungsi yaitu menyiram tanaman secara otomatis dan teratur, kemudian menghemat waktu dan tenaga dalam perawatan tanaman, kemudian memastikan tanaman mendapat air yang sesuai kebutuhannya setiap harinya, dan yang terakhir yaitu dapat mencakup area penyiraman yang luas. Untuk berikutnya, saya kembalikan ke moderator. Nah, kemudian ada pun komponen alat dari sprinkle atau penyiram otomatis akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah komponen alat dari alat yang akan kami buat, yaitu sprinkle. Yang pertama ada Arduino Uno. Gambarnya ada di sebelah kanan sesuai dengan urutan nomornya. Arduino Uno ini berfungsi sebagai pengontrol otomatis pada alat sprinkle. Yang kedua adalah relay, yaitu alat yang berfungsi sebagai penghubung antara alat elektronik yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah soil moisturizer sensor, yaitu sensor kelembaban pada tanah. Di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu probe yang di sebelah kanan dan alatnya yang di sebelah kiri. Yang kanan itu yang seperti duri itu ditancapkan ke tanah, jadi itu yang sebagai sensornya. Yang keempat adalah water pump atau pompa air yang dapat digunakan untuk menyedot air ke tangki maupun ke sprinklernya. Yang keempat adalah power supply. Power supply yang kami gunakan adalah panel surya sebagai sumber energi. Yang keempat kabel listrik, yaitu yang menghubungkan alatnya dengan panel surya, kabel jumper yang menghubungkan alat-alat elektronik, ada sprinkler, pipa, dan tangki air. Nah, jadi di sini ada gambar rancangan alat yang ingin kami buat. Jadi di desa di permasalahannya itu ada sungai, tapi irigasinya itu rusak. Nah, jadi di sini water pump-nya itu diambil dari sungai lalu langsung dihubungkan ke tangki. Di bawah tangki itu ada alatnya yaitu Arduino Uno, soil sensor, soil moisturizer sensor, dan relay, serta kabel dari panel surya. Lalu yang gambar warna merah atau pink itu adalah water pump kedua agar dapat disalurkan ke pipa yang terhubung ke sprinkle itu lebih cepat kecepatannya. Nah, jadi di setiap tanahnya itu Nah, jadi di tanahnya itu dicolokkan si soil sensornya. Apabila tanahnya itu kering, maka akan otomatis mengirimkan sinyal ke alat-alat kami sehingga alat kami tadi itu Arduino Uno dan lain-lainnya akan memerintahkan sprinkle untuk terbuka dan menyala, lalu menyiram tanah yang kering. Next. Nah, jadi itulah alat yang akan kami gunakan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi rancangan alat dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.